kakao. Ini selamat sore. Ini yang kita hadapi sekarang petani kakao. Ini saya punya lebih kurang 10.000 batang kakao yang sekarang juga dalam keadaan penyakit. Ini buahnya besar, tetapi menjelang berbuah dia nanti jadi kering. Ini dia berbuah. Ini musim panas dia kering. Walaupun kita pupuk per 4 bulan rutin, tapi batangnya buahnya tidak maksimal. Jadi perlu kita sisip dengan tanaman lain agar kita tidak gagal 100%. Ini batang kakao kasihan kita berharap besar dulu kita tanam, tapi 2 tahun terakhir bisa dikatakan tidak menghasilkan lagi. Ya, maka ada juga kita sudah lakukan cara penyambungan agar tanah batangnya diselamatkan, tapi ternyata buahnya keras dan berbintik-bintik dan banyak hama. Jadi itu saja kepada kita pelaku petani, harus kita disertifikasi pertanian agar kalau gagal satu tanaman kita masih punya harapan ke yang lain. Sekian, kita coba lihat tanaman kakao kita yang lain. Ini batang, ini buahnya menghitam, padahal rutin kita berikan pupuk. Aduh. Tuh. Panennya pun tidak bagus. Padahal buahnya kalau ini hitam-hitam. Ini yang ini buahnya, ini sedang dalam rangka perawatan ulang, kita pangkas. Cuma buahnya tetap begini, hitam-hitam, tidak bisa kita panen. Ini sedang kita perawatan pangkas berat, tidak lagi pangkas pucuk, tidak lagi pangkas pembentukan, tapi kita lakukan pangkas berat untuk menyelamatkan tanaman kakao kita. Ini manggis. Nah, ini hampir rata tanamannya. Kakao kita hampir rata. Ini yang dirasakan oleh petani kakao di Kabupaten 50 Kota. Walaupun dulu sempat mengeluarkan, ini sekarang buah ini selesai kita pangkas 1 bulan yang lalu. Ini sudah berbuah, tapi nanti hasilnya begini. Nih, dia menghitam. Kalau dia berbuah, batang coklat kita berbuah. Dia berbuah. Ini sedang proses pemangkasan. Dia berbuah, cuma tidak bisa panen. Ini yang dihadapi oleh petani kakao kita. Jatuh. Nih, dia berbuah, tapi busuk. Padahal musim panas buahnya putihnya atau buah yang baru kecil, waktu berbunga dia gugur. Kalau sudah sebesar ini, sebesar jempol, dia menghitam. Dikatakan kakao tidak berbuah, dia berbuah, cuma panen tidak. Sementara kita butuh panen. Nah, ini yang dialami oleh petani. Ini sedang dalam proses pemangkasan berat. Kita coba rawat lagi. Nih, sedang baru tadi dipangkas, dalam keadaan pangkas berat. Ini
kondisinya. Kita coba pangkas lagi. Mudah-mudahan coklat ini masih bisa kita selamatkan. Sehingga masih ada harapan. Kita coba pangkas, kasih pupuk, kita kasih racun lagi kita kasih lagi perangsang buah agar dia, kita kasih poska, kita kasih pupuk kandang, kemudian kita kasih urin sapi agar yang sudah difermentasi untuk memperbaiki kualitas batang maupun buahnya. Sementara kalau dulu Kabupaten 50 Kota ini adalah penghasil kakao. Cuma beberapa 2 tahun terakhir bisa dikatakan panen cenderung gagal. Jadi kita coba tanam yang lain. Nah, ini dulu batang kakao udah saya bersihkan, tebang, ganti dengan jeruk. Kita harus harus mensiasati jangan sampai gagal semua, maka kita coba tanam lagi. Ini sedang proses tanam. Ini jeruknya sudah tanam 1000 batang. Jadi kalau 1000 batang juga coklat kakaonya yang sudah kita musnahkan karena penyakit. Kita lihat tidak bisa lagi diselamatkan. Maka kita tebang. Nih rata-rata batang coklatnya. Ini ada juga batang sirsak, buah sirsak yang kita tanam. Udah umur 4-5 tahun, udah ada berbuah juga. Jadi kita harus pandai-pandai memanfaatkan lahan. Jadi ini jalan kita buat 2 meter. Nanti kalau panen sudah kita siapkan jauh hari. Kalau panen, kita siapkan jauh hari. Cuma ini juga batang karet untuk menahan tanah agar tidak longsor. Kita tanam umur 5 tahun. Sebenarnya juga sudah bisa panen, cuma karena harga karet murah, tidak ada yang mau manen. Ini dulu batang kakao sudah saya bersihkan, tinggal beberapa blok lagi. Paling tinggal dari 10 atau 15.000 yang saya tanam dulu, paling tinggal sekarang 7 sampai 8.000 ini kakao. Juga kita siapkan sekarang. Kita coba selamatkan 1 kali lagi. Tapi kalau nggak bisa, kita akan tanam tanaman baru. Antisipasi jangan nanti gagal, nggak jadi uang pensiun kita. Ya, nggak jadi uang pensiun kita. Yang penting karena kita nggak ASN atau pegawai negeri atau pegawai pemerintah, kita nggak punya uang pensiun. Kita mau ada uang pensiun di hari tua. Nah nih, jadi aneka ragaman tanaman. Ini sirsak saya tanam juga. Yang penting lahan ini produktif kita tanam. Nah, kalau lokasinya ini sedang proses tanam baru, kita ganti dengan jeruk. Kita aja lokasi kita ganti dengan jeruk. Ini jeruk kita tanam. Ini baru 2 bulan. Jeruk BW atau ada yang ngomong jeruk Lampung. Ada yang kemudian namakannya jeruk rasa sangkis. Nah, lokasinya bagus. Lokasinya bagus. Baik, para petani, selamat mencoba dan selamat berkarya dan jangan pernah putus asa. Ini buah busuk. Nah, buah busuk. Nah, ini batang. Buahnya busuk, keras. Membusuk saja dan keras. Nah, ini kecil saja sudah kering padahal sudah kita pupuk hampir rata. Ini tanaman. Nah, kita coba rawat sekali lagi, kalau enggak kita babat. Ini batang kakao. Nah, ini 2 tahun terakhir
penyakit busuk buah. Padahal dan batangnya kemudian mati. Nah, ini busuk buah. Ini kenapa saya kemudian beralih. Nah, ini ada buahnya. Nah, tidak bagus. Kalaupun nanti panen, buahnya lengket, isinya lengket. Walaupun kita ini padahal ini kondisi coklat kita atau kakao yang hampir 2 tahun yang dialami oleh petani di daerah Sumatera Barat, terutama di Kabupaten 50 Kota. Biasanya satu batang coklat, 1 hektar coklat 1000 batang, nah itu bisa menghasilkan 15 sampai 25 juta per bulan. Sekarang 1 hektar pun 2 juta sampai tidak sampai penghasilan. Kenapa? Karena hari hujan buahnya busuk, hari panas buahnya gugur. Nah, ini yang dialami. Nah, padahal udah kita pupuk per 4 bulan. Udah kita pupuk, udah kita beri racun. Nah, ternyata yang terjadi batangnya, buahnya tidak bagus. Ini sehingga sebenarnya kita udah antisipasi dengan tanaman manggis beberapa waktu lalu. Kalau buahnya bagus, nah ini buahnya kalau bagus, ini kalau buah kakaonya bagus, ini jengkal kita, nah ini hampir 30 sampai 40 cm buahnya. Kalau buahnya bagus, ini hanya 1, padahal batangnya ini sudah kita pangkas untuk apa? Ini sedang dalam perawatan kembali. Ini yang dialami oleh petani. Nah, sudah berbagai cara kita lakukan, tetapi hampir rata. Ini buahnya busuk dan kemudian kering. Ini hitam-hitam. Nah, sehingga kita tidak bisa panen. Ini yang dialami oleh petani kakao, hampir rata. Sehingga ada teman saya yang juga menanam, itu sudah kemudian sudah membabat habis batang kakaonya. Padahal dulu dia 1 hektar dia bisa dapat 15 sampai 25 juta per bulan. Sekarang tidak lagi. Ini kondisi. Padahal kita sudah pacu dengan pupuk, baik pupuk alami atau maupun pupuk buatan. Nah, ini buah.